Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Gigi Manginar Sidabutar dalam promosi kesehatan mulut. Video ini hanya untuk mereka yang peduli dengan kesehatan mulut. Setelah 1 minggu diterpa badai siklon Seroja di NTT, dan saya termasuk orang yang menjadi korban dari badai tersebut, hari ini kita akan lanjutkan promosi kesehatan gigi. Dengan topik pada hari ini kita akan membahas tentang abses gigi. Ada banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk saya Dr. Gigi juga menemukan banyak pasien dengan abses gigi. Saya merasa perlu menjelaskan kepada para pendengar dimanapun berada, karena sepertinya pemahaman masyarakat tentang abses gigi, terutama pencegahan dan penanganannya, ada yang salah paham atau kurang dimengerti. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya menemukan bahwa orang-orang yang mengalami abses gigi banyak tidak memahami bagaimana pencegahan sebelum terjadi penyakit tersebut dan bagaimana penanganan kalau sudah terjadi. Saya mulai dengan pencegahannya. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi abses gigi? Mengapa seseorang mengalami gigi dengan rongga mulut yang bengkak? Abses gigi, dental abses, yang masyarakat katakan gigi bengkak, sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan gigi bengkak, karena gigi itu tidak bisa bengkak. Yang bisa bengkak adalah jaringan lunak atau gusi, tetapi sumber infeksinya adalah dari gigi. Maka yang benar adalah abses yang bersumber dari gigi yang menyebabkan gusinya yang bengkak. Mengapa terjadi gigi abses gusi bengkak? Jawabannya adalah karena adanya infeksi dari bakteri pembentuk nanah. Kalau bahasa medisnya kita sebutkan dengan bakteri anaerob. Jadi ada bakteri yang aerob, ada yang anaerob. Aerob yang menyebabkan gigi berlubang, sedangkan yang menyebabkan gigi bernanah adalah bakteri anaerob. Jadi awal-awal giginya berlubang, dibiarkan dikasih tinggal, hampir pasti akan menyebabkan gusi bengkak. Apa penyebabnya? Kenapa gigi itu bengkak? Kenapa bisa giginya, bakterinya bisa berkembang, bakteri anaerobnya berkembang? Seperti yang saya bilang tadi, ada gigi berlubang yang dibiarkan lama, tetapi bisa juga karena ada gusi, saku gusi, kantong gusi, gusinya turun, tulang rahangnya mengalami kerusakan sehingga di sana terbentuk kantong. Kita sebutkan namanya saku gusi, tertutup dengan sisa makanan, maka terbentuklah infeksi dari bakteri anaerob. Bagaimana mencegahnya kalau begitu? Harus dilakukan pembersihan, menyikat gigi yang betul supaya jangan terbentuk saku gusi. Jadi pembentukan abses tadi bisa dicegah dengan 2 cara. Jangan ada gigi yang berlubang dan jangan ada gusi yang mengalami saku gusi namanya. Pertanyaan berikutnya, apa-apa saja akibat daripada abses gigi? Apa yang akan dialami pasien? Secara umum pasien akan mengalami yang namanya tidak bisa tidur, sakit sekali, nyeri sampai di kepala dan segala macam, demam. Tapi yang mau saya katakan, abses kronis yang tidak menyebabkan seperti itu juga yang tidak disadari oleh pasien. Ada namanya dental abscess atau abses gigi yang kronis yang kesannya ringan, tapi sebenarnya itu sangat berbahaya sekali. Apa bahayanya? Bahwa gigi dengan pernanahan yang kronis seperti itu menghasilkan suatu racun yang namanya toksin. Sel-sel darah putih kita itu akan mengalami pertempuran dengan bakteri anaerob yang tadi, dan yang mati dari bakteri dan sel darah putih kita, dia akan masuk ke pembuluh darah dan itu akan dibawa kemana-mana, termasuk ke jantung. Begitu masuk ke jantung dia tinggal di sana, atau ke pembuluh darah dia menempel di sana, ke otak dia bisa menyebabkan stroke, dan bisa juga masuk sampai ke pankreas, pembentuk insulin yang mengganggu kerja pankreas sehingga orang menjadi diabetes. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang mengalami sakit gigi, infeksi gigi, abses gigi bisa menyebabkan diabetes? Oh, sangat bisa. Mana yang duluan, diabetes atau sakit giginya? Bisa diabetes dulu, bisa terjadi, tapi bisa juga karena dari gigi bisa menyebabkan diabetes. Sehingga bisa dikatakan infeksi dari gigi bisa menyebabkan diabetes, bisa menyebabkan sakit jantung.
Kalau di Google, kalau di internet itu bisa pemirsa bisa mengetahui lebih mendalam. Ternyata infeksi dari gigi bisa menyebabkan penyakit jantung dan bisa menyebabkan penyakit gula atau diabetes. Penanganan yang paling penting sebenarnya yang banyak diabaikan oleh masyarakat adalah yang pertama itu Anda harus mengunjungi dokter gigi. Kenapa harus perlu mengunjungi dokter gigi? Karena gigi yang bernanah itu tindakan yang paling utama adalah membersihkan gigi yang menjadi sumber infeksinya. Kalau dikasih antibiotik pun di dalam giginya masih bersarang bakterinya, maka pengobatan dengan antibiotikanya tidak efektif. Saya akan memberikan antibiotika jika pasiennya sudah mengalami infeksi yang menyebabkan gejala sistemik seperti orangnya demam, sudah sangat lemah sekali, maka saya akan memberikan antibakteri yang spesifik untuk pembentuk nanah tadi. Tidak lagi mengonsumsi amoksisilin karena itu tidak efektif untuk bakteri pembentuk nanah. Maka saya akan memberikan antibiotik yang spesifik untuk membunuh bakteri pembentuk nanah. Ini yang kadang-kadang masyarakat salah. Sakit gigi, bengkak gusinya, pergi ke apotik, beli obat sembarang yang menurut apotik bisa saja atau tukang obat bisa saja dikasih. Yang penting antibiotika, masyarakat tidak mengerti apakah ini memang betul sudah rasional, sudah betul, masyarakat tidak tahu. Akibatnya infeksinya semakin parah. 2 minggu lalu saya menemukan beberapa orang pasien dengan abses gigi. Saya tidak resepkan antibiotika, saya hanya bersihkan saja dan di dalam giginya saya berikan obat untuk menekan, mengurangi pembentukan pernanahan bakteri anaerob yang kita tadi taruh saja obat di dalam mulutnya, diletakkan saja obat dalam giginya, kita tutup kembali dan itu cukup tanpa antibiotika. Kecuali pasiennya mengalami demam, sangat lemah sekali, maka saya memberikan antibiotika yang spesifik untuk membunuh bakteri pembentuk nanah. Jadi adalah sesuatu yang keliru para pemirsa dimanapun berada. Gigi bengkak mengobati sendiri dengan mengonsumsi antibiotika itu bukanlah tindakan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, pergilah ke dokter gigi, maka dokter giginya akan membersihkannya. Kan itu akan sakit nanti dan segala macam. Begitu pemahaman masyarakat, tetapi saya hampir setiap menangani kasus, saya bersihkan giginya, saya bor dengan pelan-pelan, dengan sangat teliti. Nanti begitu saya bersihkan, nanahnya akan keluar, pasiennya akan merasa lega. Karena itu seperti bisul yang pecah, begitu bisulnya pecah, nanahnya keluar, pasiennya akan merasa lega. Besok paginya saya SMS bagaimana, bisa tidur malam ini, mereka akan mengatakan sudah dimakan antibiotiknya, pakai antibiotik. Oh, saya tidak makan antibiotika. Selanjutnya nanti setelah dia sembuh, sudah enak beberapa hari, selanjutnya kita akan anjurkan kalau masih bisa dirawat, kita lanjutkan perawatan saluran akar gigi dan giginya kita usahakan jangan sampai dicabut. Dan ada beberapa pasien setelah enak dan dia membiarkan saja, beberapa kemudian hari dia akan datang kembali mengatakan gigi saya yang bengkak, yang kemarin itu bengkak lagi karena abai. Kalau begitu, kalau ada gigi yang berlubang, segera pergi ke dokter gigi, diperiksa gusinya supaya tidak ada saku gusi. Saya pikir itu adalah suatu tindakan yang cerdas untuk Anda terhindar dari dental abscess atau abscess gigi. Saya pikir begitu video kita pada hari ini. Kalau para pemirsa ada pertanyaan, ada mau diskusi tentang dental abscess atau gusi bengkak, silakan ditulis di kolom di sebelah. Sekian dan sampai jumpa.